Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Lastika Taung, kelas 1B8 Manajemen, NIM 210611020546. Saat ini saya akan menjelaskan tugas bahasa Indonesia mengenai ulasan buku Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita masuk dalam identitas. Judul Manajemen Sumber Daya Manusia. Penulis Dr. H. Masram, SE, MM, MPD, Dr. Haji Mua, SE, MM. Penerbit Sifatama Publisher, tahun penerbitan April 2015. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, ukuran buku 15,5 cm x 23 cm, ISBN 978 602 1662 717. Jumlah halaman 229 halaman. Angka Romawi 8 halaman, angka normal 221 halaman. Kita masuk dalam orientasi. Buku ini ditulis oleh Dr. H. Masram, SE, MM, MPD, dan Dr. Haji Mua, SE, MM, dengan harapan agar buku ini lebih memperluas wawasan serta pengetahuan pembaca dalam ruang lingkup mengelola sebuah organisasi, perusahaan atau instansi pemerintah dengan merujuk pada kaidah dan fungsi manajemen secara efektif dan dinamis. Buku Manajemen Sumber Daya Manusia ini mencakup berbagai materi seperti organisasi dan manajemen, teori dan sejarah manajemen, konsep manajemen, perencanaan sumber daya manusia, kinerja dan penilaian kerja, kompensasi pengorganisasian SDM, peran rumah sakit. Kita masuk dalam tafsiran isi. Buku ini memaparkan tentang cakupan materi organisasi, sejarah dan konsep manajemen, pengembangan dan perencanaan SDM, kompensasi serta pengorganisasian dan pengkoordinasian kinerja dan peran rumah sakit. Setiap manusia dalam perjalanan hidupnya selalu akan menjadi anggota dari berbagai organisasi, seperti organisasi bidang sosial atau kemasyarakatan, organisasi bidang politik, organisasi bidang pendidikan dan sebagainya. Organisasi akan meresap ke dalam masyarakat atau kehidupan sehari-hari, dan manusia akan berada dalam lingkungan organisasi. Organisasi ini mempunyai kesamaan dalam pengelolaannya. Sebelum abad ke-20 terjadi dua peristiwa penting dalam ilmu manajemen. Peristiwa pertama terjadi pada tahun 1776 ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik, The Will of Nation. Dalam bukunya itu ia mengemukakan keunggulan ekonomis yang akan diperoleh organisasi dari pembagian kerja atau division of labor, yaitu perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang. Kata atau istilah manajemen berasal dari kata dalam bahasa Inggris management. Kata tersebut bukanlah merupakan kata asli bahasa Inggris, melainkan berasal dari kata dalam bahasa Italia maneggiare yang berarti menangani. Kata maneggiare itu berasal dari kata bahasa Latin manus yang berarti tangan, kemudian menjadi kata manage dalam bahasa Inggris pada abad ke-16. Ini menurut etimologinya atau ilmu asal kata, dan kata tersebut digunakan secara luas di kalangan militer di Inggris yang diartikan secara umum sebagai kegiatan melakukan pengendalian atau controlling, memelihara atau memimpin. Pengembangan adalah usaha meningkatkan kemampuan teknis, teoretis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Dan pengembangan karyawan akan dirasakan semakin penting karena tuntutan pekerjaan sebagai akibat kemajuan teknologi dan semakin ketatnya persaingan di antara perusahaan yang sejenis. Dalam proses manajemen yang menjadi titik awalnya adalah perencanaan. Jadi perencanaan sebagai awal kita melakukan proses manajemen sebelum kita melakukan pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja keras mereka. Kompensasi juga merupakan salah satu cara yang paling efektif bagi Departemen Personalia guna meningkatkan prestasi kerja, motivasi serta kepuasan kerja karyawan. Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi. Koordinasi merupakan suatu pengaturan atau penataan beragam elemen ke dalam suatu pengoperasian yang terpadu dan harmonis.
kesuksesan koordinasi akan menciptakan keharmonisan dan keselarasan seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga beban tiap bagian menjadi serasi, selaras, dan seimbang. Kinerja merujuk pada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Rumah sakit merupakan salah satu bentuk sarana pelayanan kesehatan yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta. Pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat berupa kegiatan pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, dan pelayanan rawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan penunjang medik. Kita masuk dalam evaluasi. Buku manajemen sumber daya manusia terdiri atas 10 bab. Cakupan materi yang dibahas meliputi organisasi, sejarah dan konsep manajemen, serta pengembangan dan perencanaan SDM, pengorganisasian dan pengkoordinasian kinerja, dan peran rumah sakit. Selain dalam bentuk cetak atau hard copy, buku manajemen sumber daya manusia ini juga tersedia dalam bentuk e-book. Buku manajemen sumber daya manusia ini sangat menarik untuk dibaca bagi para mahasiswa yang menekuni mata kuliah atau sedang menyelesaikan tugas akhir yang berkaitan dengan manajemen, khususnya manajemen SDM rumah sakit. Kelebihan buku ini memiliki kedalaman yang cukup dalam penyampaian materi pada setiap pembahasan yang ada sehingga setiap materi yang disampaikan mudah diserapi. Terdapat pula beberapa gambar struktur dan tabel yang mencakup materi yang dibahas sehingga mudah mendalami pembahasan yang ada di dalam buku tersebut. Bab-bab pada buku ini telah tersusun secara jelas berdasarkan masing-masing materi yang dibahas, tidak terlalu singkat dan tidak terlalu rumit. Gaya penulisan yang ada dalam buku telah menggunakan bahasa akademik dan baku. Meskipun buku tersebut ditulis dengan bahasa yang baku, namun buku tersebut tetap mudah dipahami oleh para pembaca. Dari keseluruhan gaya penulisan buku tersebut sudah baik. Kelemahan buku ini adalah buku ini kurang akan soal individu yang bisa membuat mahasiswa lebih terlatih dalam mengerjakan soal-soal yang bisa saja terdapat dalam soal ulangan atau ujian. Kita masuk dalam rangkuman. Dari keseluruhan ulasan buku yang telah dibuat, bahwa buku manajemen sumber daya manusia ini sangatlah menarik untuk dibaca karena banyak keunggulan yang dapat dalam buku serta kelengkapan isi buku yang ada di dalam buku tersebut. Isi buku yang ada dalam ini membahas segala macam tentang manajemen, mulai dari organisasi, sejarah dan konsep manajemen, pengembangan dan perencanaan SDM, serta pengorganisasian dan pengkoordinasian, dan juga kinerja serta peran rumah sakit. Kedalaman isi buku yang sangat baik, tata organisasi gagasan yang baik, gaya penulisan yang baik, hingga keunggulan buku yang bermanfaat. Namun buku ini masih terdapat kelemahan pada pemberian soal untuk melatih para mahasiswa. Ini merupakan hasil penjelasan saya mengenai ulasan buku.